Dan hari ini nggak kebetulan khotbah saya berjudul New Beginning, New Hope. Bukan cuma new beginning bagi keluarga Michael yang sebentar lagi akan memasuki babak baru. Tapi bagi kita semua, mari kita memasuki tahun yang baru ini dengan harapan yang baru. Puji Tuhan, jadi belum terlambat saya mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian selamat tahun baru ya. Minggu lalu saya nggak bisa hadir, tapi hari ini karena berjumpa saya mau katakan selamat tahun baru. New beginning, new hope. Apa maksudnya? Sudah jelas bahwa Tuhan menginginkan kita untuk memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru, karena tahu bahwa tahun ini akan selalu disertai Tuhan. Sama Tuhan menyertai tahun yang lalu, Tuhan juga menyertai tahun yang baru. Masalahnya banyak orang yang sudah menjejakkan kaki di tahun yang baru, maksudnya memasuki hari-hari di tahun yang baru, tapi masih banyak terbebani dengan hal-hal yang belum tuntas di masa lampau. Hari ini saya bukan mengungkit-ungkit kesalahan di tahun 2022, tapi saya cuma mau katakan bahwa bagaimana kita mengakhiri sebuah tahun itu penting untuk kita bisa memasuki tahun baru dengan baik. Nah, dikatakan di sini ayatnya Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8 berkata demikian, mengakhiri lebih baik daripada memulai sesuatu. Atau dalam terjemahan TB, akhir suatu hal itu lebih baik daripada awalnya. Maksudnya kalau dalam bahasa yang quote yang dikatakan oleh Andy Wood, saya suka sekali. Dikatakan the way you finish your year will shape your new year. Maksudnya gini loh, bagaimana kita mengakhiri akhir tahun kita, satu tahun 2022, bagaimana engkau menghidupi, memulai, menjalani dan mengakhiri, itu penting. Karena apa? Apa yang kau akhiri itu akan, atau bagaimana engkau mengakhirinya menentukan untuk hari atau tahun yang kedepannya. Oleh sebab itu mungkin Pengkhotbah 7 ayat 8 itu kalau diterjemahkan bisa mengatakan akhir suatu hal itu lebih penting. Dan harusnya kita menuntaskan, ya. Jangan sekedar kita memulai dari awal tapi belum menuntaskan sampai akhirnya. Nah, permulaan yang baru, tahun yang baru yang Tuhan berikan dengan kesempatan yang baru atau permulaan yang baru itu selalu dimulai dengan di dalam Kristus itu dengan identitas yang baru. Saya berikan contohnya dari firman Tuhan yang saya ambil dari Keluaran 12 yang berbicara atau mengisahkan tentang umat Israel yang diperbudak di Mesir dan siap untuk dibebaskan oleh Tuhan. Tuhan gak pernah punya rencana untuk mereka jadi budak, tapi mereka juga akhirnya jadi budak, tapi Tuhan mau melepaskan dan sekarang sudah saatnya ini. Udah mau keluar, ini istilahnya memasuki permulaan yang baru, maka firman Tuhan kepada Musa dan Harun itu sebagai berikut. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, permulaan yang baru. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun, sampai harus diingat. Ingat ya, ini saat kamu keluar nanti tahun depan harus diperingati karena ini permulaan yang baru. Ayat 14 mengatakan disuruh juga diingat-ingat hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun temurun, bukan sekarang tapi turun temurun sampai ke anak cucu. Kamu harus merayakannya dan ini sebuah ketetapan untuk selamanya. Pentingnya bagi umat Israel untuk menghargai permulaan yang baru ini dengan sungguh-sungguh. Satu ayat lagi di ayat yang selanjutnya di pasal 13, kalau ini dipercepat ya Bapak Ibu baca di rumah ayat demi ayat. Firman Tuhan juga katakan, ayo peringatilah hari ini. Memperingati sebab
pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Ini adalah perintah Tuhan untuk umat Israel. Umat Israel mau memasuki permulaan yang baru. Dan permulaan yang baru itu begitu penting. Dan mengapa Tuhan tuh memperingati. Ayo dilakukan, dan syaratnya macam-macam. Harus makan roti tak beragi berapa hari, harus mempersembahkan ini. Penting karena apa? Tuhan mau membuat Israel sadar bahwa identitas mereka itu bukan budak lagi. Bukan cuman pindah lokasi, tapi harus punya identitas yang baru. Seringkali kita melihat nantinya suatu permulaan yang Tuhan berikan untuk kehendak Tuhan yang agung dan mulia, itu bukannya jalan tol yang mulus. Karena kenyataannya Israel juga, umat Israel, bangsa Israel masih mengalami tantangan, goncangan, rintangan dan sebagainya. Tapi permulaan yang baru itu yang penting Tuhan ingatkan, kenapa mesti dirayakan? Karena supaya tahu bahwa kamu bukan lagi menjadi budak. Kamu udah keluar dari perbudakan. Nah, akhirnya mereka keluarlah. Dengan segala tantangan akhirnya mereka bisa berhasil keluar. Dan tidak sampai di situ ceritanya, meskipun mereka sudah keluar. Banyak hal yang terjadi. Mereka pun ada yang pengen kembali dan dikejar oleh bala tentara Firaun, karena Firaun juga nyesel mereka keluar dari perbudakan. Apa hubungannya dengan kita? Saya merasa kita bisa mengambil pelajaran ini untuk memasuki musim yang baru, tahun yang baru. Saya katakan bahwa kita juga harus menuntaskan, ya, harus keluar dari pikiran masa lampau yang masih menghambat kita untuk memulai tahun baru ini dengan lancar. Saya mau katakan bahwa next selanjutnya, tuntaskan masa lalumu. Tuntaskan masa lalumu. Mulailah dengan identitas yang baru, dengan harapan yang baru. Waktu Tuhan memberikan kepada Israel identitas yang baru, kamu udah bukan budak. Tuhan juga memberikan harapan yang baru. Kamu akan menuju ke tanah perjanjian. Di sana tempat kamu akan hidup dengan segala yang berlimpah. Nah, seringkali kalau dengan kita, apa hubungannya dengan kita? Kita juga Tuhan berikan identitas yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Punya visi yang baru tiap tahun, sebetulnya punya rencana baru, punya harapan baru bahwa tahun ini lebih baik dari tahun sebelum-sebelumnya. Tapi berhubung kita udah 2 tahun, hampir 3 tahun ini di dalam suasana pandemi, ya, dalam keadaan pandemi, saya melihat bahwa banyak harapan orang, banyak seperti lilin yang udah padam, yang harus dinyalakan. Persis lagu yang tadi dipilih itu cocok, nyalakan api. Kita udah punya terang itu, lilinnya udah di dalam. Tapi karena masalah, karena situasi, kondisi, begitu banyak tantangan dan mungkin kegagalan demi kegagalan, masa tahun 2022 dan sebelumnya ini kita penuh dengan hal-hal negatif yang membuat kita terbatas untuk bisa melangkah atau membatasi langkah kita untuk mengikuti kehendak Tuhan di tahun yang baru ini. Sekali lagi ada definisi yang saya senang nih. Your past does not define your future, but your view of your past is limiting your future. Katakan gini loh, masa lalumu tuh sebetulnya tidak menentukan masa depanmu. Tapi bagaimana engkau memandang masa lalumu akan mempengaruhi masa depanmu. Tapi bagi banyak orang, oh ya apa yang sudah terjadi ini yang gara-gara itu saya nggak bisa melanjutkan dan nggak bisa punya harapan untuk masa depan. Banyak yang benar-benar, oh ya apa yang terjadi di masa lalu itu
benar-benar yang membatasi. Coba kalau nggak ada pandemi, coba kalau bisnisku nggak bangkrut, coba kalau aku nggak di PHK, coba kalau pacarku nggak meninggalkan aku, coba kalau aku tidak ditinggal pasangan hidupku, hidupku akan jauh lebih baik. Tapi semua tantangan ini, cobaan hidup ini begitu memenuhi dan akhirnya terpendam, nggak bisa melangkah maju. Lilin bersinar, akhirnya mati. Karena kena air terus gak ada yang nyalain. Hari ini firman Tuhan adalah untuk saudara dan saya. Bukan untuk mengorek-ngorek tahun lalu kesalahannya apa, bukan. Tapi cuman mau memastikan saat engkau melangkah, ini minggu kedua di tahun ini. Dan minggu demi minggu itu akan cepat bergulir. Kalau engkau mengingat yang masa lampau, yang negatif, yang mengintimidasi, yang memperbudak engkau, yang mengikat engkau, apakah itu kemarahan, kekecewaan, segala sesuatu yang kau terima yang ketidakadilan, ya, ketidakberdayaan, keputusasaan. Kalau itu terjadi di dalammu, dan saya merasa itu semua terjadi pada diri kita masing-masing. Bukan hanya saudara, bukan hanya orang Israel, tapi pada saudara dan saya semua terima tantangan yang demikian karena kita melewati masa-masa yang gelap. Tapi biarlah kita memasuki tahun yang baru ini tahu bahwa yang sudah lama itu tidak menentukan yang akan datang. Tapi cara pandang kita terhadap apa yang kau lalui tahun lalu kalau nggak dibereskan akan mempengaruhi bagaimana engkau melangkah di tahun yang baru. Nah, terus gimana? Praktikalnya apa? Prakteknya gimana untuk new beginning, new hope? Prakteknya gimana sih? Paling enggak saya berikan beberapa langkah praktis aja ya. Langkah praktis untuk membantu kita. Jadi gimana kita mesti memasuki tahun baru ini? Gimana? Pertama tadi saya sudah katakan, Tuhan Yesus yang telah menebus hidup kita. Supaya kita punya identitas baru. Kita punya KTP yang baru. Kita bukan hanya sekedar warga negara, mungkin yang di sini Surabaya, mungkin yang lain kota lain, bukan sekedar KTP, tapi kita punya identitas yang baru di alam roh. Kita warga negara kerajaan Allah yang dimampukan untuk menolak semua kebohongan iblis tentang masa lampau. Budaya orang Indonesia ini sangat baik karena kita halus dan berusaha untuk sopan dan kita sebisanya mengiyakan, apalagi membantu, ya, melayani dengan segenap hati itu, ya. Tapi ada satu yang mesti ditolak, yaitu kalau kita terima kata kebohongan dari si iblis. Sebetulnya di dalam diri kita ini ada suara kita. Ada suara manusia, ada suara yang dari Tuhan, ada suara yang dari si jahat atau iblis. Suara kita ini nanti keluarnya ditentukan bagaimana kita percaya, bagaimana cara pandang kita terhadap apa yang Tuhan katakan dan apa yang iblis katakan. Kalau suara Tuhan gampang, suara Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Firman Tuhan itu kalau kita baca, terus kita renungkan, terus kita memperkatakan, yaitu pasti suara Tuhan. Sehingga firman Tuhan, yaitu suara Tuhan selalu membangun, menguatkan. Ya, selalu ada untuk memotivasi, memberi harapan. Tapi kalau suara iblis terbalik. Sebetulnya gampang kalau mau tahu, ini dari Tuhan atau enggak. Gampang, cocok gak dengan firman Tuhan? Karena kalau dari si jahat itu pasti bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau suara itu mengatakan, udah ini kamu pasti gak bisa. Karena dari sananya kamu memang udah tidak terpelajar. Kamu memang tidak punya apa-apa. Kamu tidak bakal bisa karena tidak ada yang mendukung engkau. Tidak bisa karena situasinya juga tidak menentu. Apalagi Presiden Jokowi bilang tahun 2023 tahun krisis. Jadi ngapain? Ya udah
ngapain berusaha. Selalu yang negatif itu sudah pasti dari iblis. Nah, yang di sini yang kita yang perlu usaha untuk waktu kita mendengar yang ini dan yang itu, kita menetapkan di dalam hati, aku mau percaya yang mana. Karena kadang-kadang kalau kita mau percaya dan sepakat dengan firman Tuhan, padahal situasi, kondisi di sekitar kita nggak cocok. Situasi, kondisi nggak cocok dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan, aku akan mencukupi segala kebutuhanmu dengan segala kelimpahan kekayaan Tuhan. Mana buktinya nggak cukup? Tapi apakah kita percaya? Tuhan berkata engkau bisa karena identitasmu di dalam Kristus, engkau telah dipilih, telah dihargai, diterima apa adanya. Tapi waktu melihat kenyataan ternyata situasinya sekitar kita malah menolak. Mungkin di kerjaan, di bisnis nggak ada yang respect, nggak ada yang mau memberi kesempatan. Kok nggak cocok ya? Kita perlu untuk menolak kalau ada kata-kata kebohongan. Wes udah nggak usah dilanjutkan, udah nggak ada harapan. Apalagi kalau sampai kata-katanya akhiri hidupmu, itu udah pasti bukan dari Tuhan. Iblis si jahat itu datang bukan berupa satu sosok yang menakutkan. Itu hanya ada mungkin di film horor kan. Tapi iblis datang dengan bisikan yang halus, yang membisikkan, buat apa kamu berusaha? Semuanya sudah terlambat. Buat apa kamu berharap? Sudah tidak ada harapan. Nah, kalau ada suara-suara gitu, meskipun suaranya manis, apalagi dikemas dengan lagu. Dengarkan lagu-lagu sekarang. Lagu-lagu tuh perlu didengar message-nya, beritanya. Lagunya enak, tapi kata-katanya sebetulnya membuat supaya kita buat apa percaya, ya kan? Buat apa engkau percaya? Buat apa engkau setia kepada pasanganmu? Ya, ada kan yang lagu katakan, ya dia yang berjanji dan dia yang tidak menepati atau seperti itu. Ada lagunya enak dan kita katakan, kita nyanyikan, kita perkatakan padahal itu tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nomor satu, kita melangkah memasuki hidup baru, tahu Tuhan telah menebus hidup ini. Supaya kita bisa say no untuk yang bukan dari Tuhan. Karena kita waktu dalam kegelapan Tuhan tarik. Supaya kita sekarang ada di dalam kerajaannya yang terang. Lilin kita harus segera menyala. Api kita harus menyala lagi. Tuhan memampukan kita. Yang kedua, Tuhan juga telah memerdekakan kita. Ayatnya sebetulnya ada di Roma yang tadi saya nggak sebutkan. Tuhan Yesus yang telah memberi kemerdekaan. Di dalam Yesus Kristus, orang Kristen itu bukan berusaha supaya merdeka. Kemerdekaan diberikan kepada kita. Karena kemerdekaan itu bisa tuntas, finish waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi kemerdekaan itu perlu dipertahankan. Perlu dipertahankan. Musa mengatakan dalam lagunya, dia menulis di Keluaran 15, dia melihat bagaimana Tuhan menyertai umat Israel dan Tuhan itu adalah pahlawan perang. Musa katakan Tuhan itu pahlawan perang. Itulah namanya. Bukankah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga berperang untuk kita memberi kemerdekaan. Terus kalau kita ngalamin sesuatu, kita sibuk ngomong ini peperangan. Ya, tapi biarlah kita mengerti dan posisi kita adalah bukan kita ini ngoyo untuk peperangan itu. Bukan dengan kekuatanmu, tapi kita mempertahankan kemerdekaan. Karena sudah ada pahlawan perang kita yang telah memenangkan segalanya. Segalanya yang membuat kita sanggup untuk maju memasuki musim yang baru. Ingatlah kita menghargai ya kemerdekaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Banyak orang bilang kalau ikut Tuhan nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak peraturan, nggak boleh. Sebetulnya salah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan bukan nggak boleh,
Kitanya udah merdeka, kitanya yang gak kepingin untuk melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah menebus, Tuhan sudah memerdekakan. Di dalam ini sudah tidak ada keterpaksaan untuk mencari Tuhan. Tapi yang ada adalah kehausan akan penghiburan yang dari Tuhan. Tapi memang saya katakan api bisa padam. Dulunya mungkin engkau berapi-api, benar-benar mengagumi. Tapi api itu mungkin bertahun-tahun ini, apalagi sampai akhir tutup tahun belum ada perubahan situasi dan kondisi bagi dirimu. Jangan menyerah, pertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, gimana supaya kita bisa menjaga dan memasuki lembaran baru dengan punya harapan yang baru. Dengan kita tetap mempercayai, meskipun dalam keadaan kita berjalan dalam lembah pandemi atau COVID, sebetulnya Tuhan tetap menuntun engkau supaya engkau ada di jalur kehendaknya. Tuhan menuntun, kita yang gak kerasa Tuhan menuntun, tapi tangan Tuhan yang kuat itu menjaga kita. Seringkali kita lupa bahwa saat-saat yang indah itu kita gampang untuk memuji Tuhan. Tapi kalau engkau mengalami masa-masa yang sulit, ingatlah, tidak ditinggalkannya engkau sendiri. You are never alone. Tuhan tidak pernah sendirian. Berarti kalau kita ngalamin masalah, apakah Tuhan ada? Ya, Tuhan menyertai, Tuhan menuntun. Tapi Tuhan itu tidak mengontrol. Tuhan tidak pakai remote control kepada kita. Seperti kita mengontrol AC, nyala. Temperatur 18, kita mengontrol karena ada remote control. Tapi Tuhan tidak pernah mau menguasai atau mengontrol karena Tuhan menghargai kehendak bebas. Di dalam setiap manusia ini ada kehendak bebas. Tapi saat kita diberi kebebasan dan kita tetap memilih Tuhan. Jalan ini gak gampang. Tuhan, janjimu padaku ya dan amin, tapi aku gak melihat manifestasi dari janjimu. Firmanmu berkata engkau beserta tapi aku kesepian. Mana? Disitulah kita tahu kehendak bebaslah yang membuat kita perlu memilih. Suara Tuhan, tuntunan Tuhan, atau tuntunan dunia. Kalau saya katakan tuntunan iblis kayaknya gimana, tapi seringkali tuntunan yang tidak sesuai dengan tuntunan Tuhan, ya kebalikannya. Itu bisa dari roh dunia yang sudah pasti pengaruh dalangnya adalah si jahat. Tapi Musa berkata, mencatat, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbing umatku ini ke tempat kediaman yang kudus. Musa waktu mencatat ini, dia mengatakannya itu dengan iman. Ini satu nyanyian profetik karena umat Israel itu belum sampai ke tempat yang dijanjikan. Baru mulai melangkah, belum sampai. Tapi sebagai pimpinannya, dia katakan dengan kasih setia, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Saya percaya hari ini juga dengan kasih setia, Tuhan menuntun saudara dan saya. Dengan kekuatan tangannya, dia mau membimbing kita ke tempat yang jalur yang seharusnya sesuai dengan kehendaknya. Haleluya. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita tetap bisa melangkah maju tanpa terikat dengan masa lalu, yaitu dengan kita mengingat-ingat dan percaya bahwa Tuhan membawa setiap kita pada satu tempat di mana kita bisa tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan rohaniku, dalam kehidupan rohani Anda dan saya. Seperti yang tadi Michael sempat katakan ya, terima kasih katanya tempat ini dia bertumbuh dan bisa tertanam sebagai jemaat yang berkomitmen bahkan melayani. Saya kasih tanda apostrofi atau suatu tempat. Tuhan membawa setiap kita
pada satu tempat. Tempat ini yang pertama adalah tempat atau status di mana Tuhan yang ada di dalam hati kita kalau kita menjadi anak Tuhan. Ini satu tempat, ini di hati. Tuhan akan membawa saudara dan saya ke suatu tahap di mana hati ini yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ini bisa hidup intim dengan Tuhan. Ini adalah satu tempat di mana saat dia berbicara, saat dia menuntun, saat dia berfirman, saat dia menghibur, Roh Kudus kan menghibur, saat dia mengajar, kita itu begitu ada di satu tempat yang mendengar dan meresponi dan taat. Ini kerinduan Tuhan. Tuhan mau membawa kita ke satu tempat di mana kita bisa mengatakan kasih Tuhan tidak ada duanya. Kasih Tuhan segalanya. Itu yang pertama, ada tempat di hati ini yang membuat Tuhan bertakhta, Tuhan memerintah. Kedua, tempat ini juga local church. Tuhan memakai gereja sebagai tempat untuk Bapak Ibu tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan rohani. Bisa enggak orang tertanam dan bertumbuh kalau enggak ke gereja? Ya, menurut firman Tuhan, keselamatan itu datang bukan karena kamu ke gereja. Bukan, tapi engkau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Tuhan memakai gerejanya ini untuk menjadi satu keluarga. Wah, di Efesus dikatakan Tuhan betul-betul menganggap gereja itu luar biasa loh. Sampai perumpamaan seorang suami dan istri diambil contoh keluarga itu dipakai sebagai gereja. Kristus dengan gerejanya. Kristus mengasihi jemaatnya. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu udah punya Tuhan yang memerintah, dan engkau Tuhan juga akan bawa ke satu tempat di mana engkau tertanam. Bukan sekedar datang untuk mendengar firman, tapi datang karena engkau merasa you belong here. Engkau tertanam. Kita bisa saling menguatkan. Di dalam kelompok kecil, kersel, lebih sedikit orang, pergumulanmu bisa engkau nyatakan dan bisa didoakan bersama. Mungkin bukan kersel, komunitas yang gak ada ke kersel, kalau yang udah tua, udah tadi usianya 50 tahun ke atas, ada komunitas lansia. Di mana dengan pergumulan yang sama, yang mirip, semua yang lansia bisa berkumpul dan dikuatkan. Ada perkumpulan anak-anak, ada perkumpulan remaja, ada perkumpulan pemuda. Semuanya ada, semuanya satu visinya, metodenya berbeda, bahasanya berbeda. Untuk apa? Untuk kita bisa bertumbuh dalam kehidupan rohanimu. Itu 4 hal yang bisa kita praktekkan untuk supaya kita lupakan, bukan melupakan seperti aku melupakan apa yang sudah ada di belakangku supaya aku bisa move on. Melupakan bukan menyangkal, tetapi melupakan itu menyelesaikan, menuntaskan apa yang belum beres di dalam kehidupanmu. Apakah itu penyesalan, apakah itu kepahitan, kekecewaan, keputusasaan, atau apatis, tak berdaya atau enggak punya gairah kehidupan, ya. Semua yang negatif ataupun semua yang mengikatmu untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya. Satu perilaku yang didasari dari hati yang tidak berkenan, masih ada yang tidak berkenan, dituntaskan dan engkau akan memasuki tahun yang baru ini dengan harapan yang baru. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan visi yang baru. Bahkan Tuhan memberikan teman-teman yang baru untukmu. Mungkin bagi beberapa engkau baru aja join gereja ini, baru punya teman yang benar-benar bisa berbagi kisah dan saling mendoakan. Saya percaya Tuhan yang menuntun engkau untuk bisa bertumbuh di suatu tempat. Mari kita hargai. Amin. Tahun 2023 akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena firman Tuhan menjanjikan
Kita tidak bisa menunggu sampai melihat baru percaya. Tapi engkau percaya, maka engkau melihat. Inilah rumusnya di dalam kerajaan Allah. Seringkali kita mau melihat dulu, semuanya aman-aman, situasi aman, semua berhasil. Enggak ada. Kita percaya, bahkan di dalam lembah kekelamanmu, Tuhan tetap menyertai kita. Kita sudah melewati masa yang sulit beberapa tahun ini. Masa yang ke depan ini. Tidak seakan-akan tidak Tuhan biarkan. Tuhan mau engkau melangkah dengan yakin, dengan percaya, bukan dengan kekuatan sendiri. Haleluya, amin. Mari saya undang untuk tim musisi bangkit ke depan. Kita akan berdoa. Saya percaya Bapak Ibu yang masih punya pergumulan, ya, saya percaya enggak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menuntaskan hal-hal yang lama, ya. Kegagalan di masa lampau ataupun omongan orang atau omongan keluarga, ucapan orang yang menyakitkan dirimu, yang meruntuhkan imanmu, selesaikan, tuntaskan. Kita percaya pada apa kata Tuhan. Tuhan yang memulai sebuah pekerjaan yang baik di dalam dirimu, Dia akan menuntaskan sampai akhirnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan lagu yang terakhir. Ya, sebagai respons kita, kan tadi saya katakan Tuhan sudah berfirman. Tapi bagaimana responnya? Mungkin ini enggak bagi semua orang, yang beberapa orang udah, oh aku udah tuntas, puji Tuhan. Tapi kalau ada engkau yang masih hidup dalam kekecewaan, ya, ketidakberdayaan, yang masih terikat dengan hal-hal yang sebetulnya engkau ingin lepas, masih terikat sehingga engkau diperbudak oleh sesuatu, inilah masanya engkau meninggalkan, mengakhiri dengan baik, untuk memulai dengan semangat yang baru. Akhiri tahun 2022 dengan benar. Amin. Silakan. Thank you. Dan juga bagi jemaat yang ada di tempat ini sesuai dengan firman Tuhan yang sudah tadi didengar. Ayo kita melangkah maju di tahun yang baru dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan yang sudah dipenuhi dengan kekuatan Tuhan. Engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut. Keadaan tidak pasti, tapi Tuhan Yesus kita pasti. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ekonomi bisa berubah, pekerjaan bisa berubah, tapi penyertaan Tuhan tetap selama-lamanya. Amin. Oleh sebab itu saat ini engkau bisa pulang dengan damai sejahtera, karena berkat dari Allah Bapa yang engkau curahkan melalui putranya Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang selalu membimbingmu hari demi hari, langkah demi langkah, supaya kita tetap bisa menjadi orang yang takut akan Tuhan, menyertai engkau sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kaki. Naikkan pujian, mujizat terjadi.